Yang penting kamu jujur dari awal. Yang penting jujur aja lah. Itu saya kan ngajak ketemuan tuh habis USG itu. Ketemuan aku pengen ngomong penting sama dia. Saya tunggulah di sana. Terus dia keluar toh izin sama ibunya itu ngambil hasil USG jam 2 itu. Terus Saya tungguin di sana, tak tanyain kamu udah nyampe mana. Dia di Alfa. Saya tetap nungguin di sana. Aku udah di sana, aku udah di perempatan. Aku di sini. Tak nungguin, tak chat terus. Kok nggak balas lagi? Tak cariin dia. Nggak ketemu. terus Ya udah, tak tinggal pulang, tak tinggal tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dalam perjalanan melewati sebuah kebun singkong yang sangat luas di Kampung Tridharma Wirajaya Banjaragung, Tuba, Lampung, seorang petani kebun bernama Febri berusia 30 tahun menemukan sebuah sepeda motor tergeletak begitu saja di tengah-tengah perkebunan singkong yang sangat luas itu. Tidak tampak adanya tanda-tanda pemilik motor di dekatnya. Febri tetap merasa ada yang tidak beres saat itu. Dan benar saja sobat, berjarak sekitar 30 meter dari sepeda motor, tampak ada sesosok tubuh tergeletak seperti tidur di jalan setapak di tengah-tengah areal kebun singkong milik Pak Sarjimin. Tampak ada bercak cairan merah yang sudah mengering di bagian punggung tubuh tersebut. Febri pun langsung memberitahukan penemuannya itu kepada ketua RW setempat dan warga juga segera berdatangan ke lokasi penemuan tubuh. Tapi saat itu belum ada yang mengenalinya. Hingga beberapa menit kemudian saat berita penemuan tubuh tersebut sampai ke kampung sebelah, sebuah keluarga menyadari bahwa mungkin tubuh itu adalah anggota keluarga mereka yang hilang sejak kemarin sore. Siapakah sesosok tubuh di tengah kebun singkong yang sangat luas itu dan apa yang telah terjadi kepadanya? Kita ikuti kisah kasus dari Tulang Bawang Lampung ini sampai akhir ya sobat. Rasa cinta kepada dunia pendidikan sepertinya sudah merasuk di dalam jiwa seorang gadis cantik asal Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang yang bernama Tia Septiana. Dara cantik berusia 27 tahun tersebut saat ini tengah bekerja sebagai pegawai honorer di SMA Negeri 1 Banjaragung. Sebelumnya Tia juga pernah mengajar di sebuah lembaga belajar AHE di daerahnya. Dan Tia menjadi sosok pengajar yang cukup disenangi oleh murid-muridnya. Tia mulai ditugaskan sebagai tenaga kerja honorer di SMA Negeri 1 Banjaragung sejak beberapa waktu lalu. Di sekolah tersebut, Tia bertugas sebagai pegawai perpustakaan dan tata usaha. Tia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Wagimin dan istri. Dan di tanggal 4 Juni 2025, Tia sudah berencana melangsungkan pernikahannya dengan seorang pemuda bernama Salman. Yang uniknya, perbedaan usia di antara mereka cukup jauh sobat. Salman berusia 18 tahun, kelahiran tanggal 30 Januari 2007, baru lulus tahun lalu dari SMA Negeri 1 Banjaragung tempat Tia bekerja. Mungkin di sanalah cinta di antara mereka mulai bersemi ya karena seringnya bertemu. Rumah Salman pun ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Tia. Kisah kasih di antara mereka berjalan terus dengan cukup baik. Perbedaan usia 9 tahun tidak menjadi masalah sepertinya. Sampai akhirnya hubungan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Setelah Salman lulus SMA, mereka berencana untuk melangsungkan pernikahan. Dan disepakatilah tanggal 4 Juni 2025 menjadi hari besar bagi kedua calon mempelai tersebut. Pernikahan tersebut harus segera dilakukan karena posisi Tia ternyata sedang mengandung hasil hubungannya dengan Salman sang calon suami. Segala persiapan pernikahan pun mereka kerjakan dengan cepat. Selain persiapan menikah dengan Salman, kemudian mendapati dirinya sedang mengandung anak pemuda tersebut, ada satu lagi keputusan besar yang diambil oleh Tia saat itu, yaitu sekitar bulan April 2025, Tia memutuskan untuk mengundurkan diri dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Sepertinya kala itu Tia betul-betul tengah menata kembali kehidupannya ya sobat.
Keluarga Tia juga merupakan keluarga yang sangat harmonis dan mendukung apapun yang dilakukan oleh sang anak selama hal itu baik dan Tia bahagia. Walaupun mungkin masih ada keraguan ketika melihat calon suami Tia yang masih belum cukup matang, belum ada pekerjaan dan baru saja lulus SMA tahun lalu, tetapi keluarga tetap menyerahkan semua keputusan kepada Tia, anak yang mereka sayangi. Selama Tia bahagia, keluarga juga ikut bahagia. Latar belakang tentang Salman tidak banyak informasi yang berhasil kita dapatkan. Hanya saja kabarnya Salman adalah ketua kelas saat SMA dulu, sehingga menggambarkan bahwa pemuda tersebut cukup dipandang baik di lingkungan sekolahnya dulu dan juga punya jiwa kepemimpinan. Ya mungkin ini juga ya salah satu karakter dari Salman yang bisa memikat hati Tia ya sobat. Di tengah hiruk pikuk pikiran Tia mengenai persiapan pernikahannya, sebenarnya ada sebuah masalah cukup besar yang Tia pendam, bahwa selama ini Salman sepertinya terlibat dalam aktivitas main slot dan telah menghabiskan uang banyak milik Tia, sampai mencapai 80-an juta rupiah sobat. Siapa yang gak kepikiran coba kalau kayak gini? Hingga ada dua hal yang seakan membuat Tia sangat terjerat kepada si Salman. Satu, calon bayi di dalam kandungannya, serta dua, uang puluhan jutanya yang habis dipakai oleh Salman. Sampai di sini Mbak Tiwul tidak bisa membayangkan betapa berat beban pikiran Tia saat itu sobat. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditampakkannya di hadapan keluarga. Hanya kepada orang-orang tertentulah Tia bisa mencurahkan segala isi hatinya, termasuk pada salah satu sepupunya. Tia menumpahkan sebagian beban pikirannya kepada si sepupu beberapa minggu sebelum pernikahannya supaya pikirannya agak plong sobat. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025, Tia dan Salman janjian untuk pergi bertemu dengan dokter spesialis kandungan yang ada di Kampung Moris Jaya. Setelah Tia bersiap sekitar jam 10 pagi, Tia pun pamit kepada orang tuanya kemudian pergi bersama Salman. Di dokter kandungan tersebut mereka akan memeriksakan kandungan Tia guna keperluan perlengkapan syarat pernikahan. 1 jam berselang sekitar pukul 11 siang, Tia dan Salman sudah kembali ke rumah masing-masing. Saat di dokter kandungan tersebut, Tia dan Salman baru mendapatkan bukti nyata bahwa benar Tia sedang mengandung anak mereka dan usia kandungannya sudah menginjak 2 bulan. Tia tampaknya sih sudah siap untuk menjadi seorang ibu, tapi sepertinya berbeda dengan si Salman sobat. Sepertinya dia semakin merasa tertekan. Belum 100% siap menjadi suami, sudahlah pula harus siap menjadi ayah. Pikirannya tiba-tiba gelap. Ingin rasanya lari menghindari kenyataan. Tapi sudah tidak bisa. Pernikahan sudah tinggal 4 hari lagi. Untuk mencoba menenangkan hatinya kembali, Salman pun mengajak ketemuan Tia sang calon istri pada pukul 2 siang nanti di sebuah lokasi yang cukup memorable bagi mereka berdua. Mendapati pesan ajakan ketemu dari sang calon suami, tentu Tia tidak bisa menolak. Dia pun menyetujuinya, kemudian berpamitan sekitar pukul 2 siang kepada orang tuanya. Mau ambil dokumen hasil cek kandungan pagi tadi, kata Tia kepada orang tuanya. Tia pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Beat-nya seorang diri. Orang tua Tia menunggu kabar dari anak sulung mereka yang tidak kunjung pulang setelah pamit siang tadi. Hingga malam menjelang sekitar pukul 10 malam, keluarga mulai merasa panik karena Tia sedari tadi tidak bisa dihubungi, handphonenya tidak aktif dan tidak juga pulang ke rumah. Ketika keluarga menanyakan keberadaan Tia kepada Salman, pemuda tersebut juga tampak panik dan membantu mencari. Dia mengaku memang sempat bertemu siang tadi, namun keduanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Salman pun langsung pulang dan tidur di rumah siang tadi. Malam itu Salman dan keluarga Tia terus berusaha mencari keberadaan gadis tersebut, tapi tidak kunjung menunjukkan hasil. Tidak ada petunjuk apapun. Malam minggu itu pun menjadi malam minggu terpanjang bagi mereka semua. Sampai kemudian pada pagi harinya, pukul 6:30 pagi hari Minggu, Pak Wagimin sekeluarga dikejutkan dengan kabar yang berasal dari kampung sebelah bahwa mereka telah menemukan sepeda motor Tia dan tubuh seorang wanita. Pak Wagimin diminta untuk datang ke lokasi guna memastikan apakah benar itu adalah anaknya yang tidak juga pulang sejak semalam.
Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Pak Wagimin beserta keluarga dengan hati yang betul-betul was-was dan jantung berdebar segera menuju ke areal kebun singkong milik Pak Sarjimin yang sangat luas itu. Lokasi sudah cukup ramai dikerumuni oleh warga setempat dan juga garis polisi sudah terpasang di sana. Tampak sesosok tubuh wanita dengan pakaian lengkap tergeletak di atas tanah di tengah-tengah rimbunnya pohon singkong. Tampak ada bercak cairan merah mengering di punggungnya dan ada bekas serangan sajam di leher kirinya. Setelah melihat, keluarga yakin betul bahwa itu adalah Tia, anak yang mereka tunggu kedatangannya sejak semalam. Salman, sang calon suami, saat itu juga ikut melihat ke lokasi dan dengan penuh rasa penasaran dia bertanya kepada warga kanan kiri yang menyaksikan apa sih yang telah terjadi kepada calon istrinya itu. Dan setelah dipastikan bahwa itu adalah Tia Septiana, tubuhnya pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tulang Bawang untuk dilakukan visum dan juga autopsi. Sementara itu, tim kepolisian yang menyelidiki segera melakukan olah TKP. Mereka menemukan handphone Tia di dekat lokasi tubuh ditemukan yang kemudian mereka periksa karena kemungkinan besar pesan-pesan di dalam handphone itu bisa membuka tabir misteri kasus ini. Selain itu, sepeda motor Beat yang tadinya dititipkan oleh warga yang menemukan ke rumah Pak RW juga dijadikan barang bukti. Tim kepolisian juga mengumpulkan keterangan dari para saksi, terutama pihak keluarga yang langsung menceritakan bagaimana pertemuan terakhir mereka dengan Tia kemarin. Dan orang yang mereka ketahui terakhir bersama Tia adalah tidak lain dan tidak bukan calon mempelai pria, yaitu Salman bin Sulaiman yang sedari pagi tadi ikut melihat proses olah TKP. Hanya berselang kurang dari 3 jam sejak tubuh ditemukan pagi tadi, sekitar pukul 9 pagi tim kepolisian melakukan penyergapan ke rumah Salman yang juga ada di unit 3 dan langsung menangkap pemuda tersebut masih dengan pakaian yang sama yang dia kenakan saat ikut menyaksikan olah TKP pagi tadi. Saat ditangkap, Salman mengakui bahwa dia memang menghabisi nyawa Tia, calon istrinya sendiri. Dan dalam video yang beredar, saat diinterogasi di dalam mobil tim kepolisian, Salman menyampaikan cerita yang sungguh simpang siur sobat. Kita coba bedah isi keterangannya ya. Awalnya Salman tidak mengaku melakukan penghabisan nyawa. Dia hanya janjian dengan Tia, mau omongan penting katanya. Salman pun menunggu di sebuah perempatan. Tia tidak juga datang. Di WhatsApp katanya sudah sampai di Alfa. Salman masih menunggu di perempatan lagi, tapi Tia tidak juga datang. Di chat gak bales. Salman pun akhirnya mencari-cari keberadaan calon istrinya itu, tapi tidak berhasil ketemu. Akhirnya dia pulang terus tidur. Nyesel silakan, nangis silakan, minta bantu dengan apa yang kamu selamat. Yang penting kamu jujur dari awal. Yang penting jujur aja lah. Itu saya kan ngajak ketemuan tuh habis USG itu. Ketemuan aku pengen ngomong penting sama dia. Saya tunggulah di sana. Kerja keluar toh izin sama ibunya itu ngambil hasil USG jam 2 itu. Terus Saya tungguin di sana, tak tanyain kamu udah nyampe mana. Dia di Alfa. Saya tetap nungguin di sana. Aku udah di perempatan. Aku di sini. Tak nungguin, tak chat terus. Kok nggak balas lagi? Tak cariin dia. Nggak ketemu. Terus Ya udah, tak tinggal pulang, tak tinggal tidur. Tentu saja tim kepolisian tidak percaya begitu saja dengan keterangan ini. Berbagai pertanyaan pun terus diberikan kepada Salman agar berkata jujur. Dan akhirnya pemuda itu pun berkata, "Jujur Pak ya." Tia kemarin berkata kepada Salman bahwa Salman sudah menghabiskan uang Tia sebesar 80 juta rupiah, sedangkan Salman tidak merasa. Tia juga menuduh Salman main slot. Salman menjadi emosi sobat. Dia mengajak Tia ke ladang singkong. Mereka berdua jalan kaki menuju ke tengah-tengah ladang singkong sampai berjarak sejauh kurang lebih 30 meter dari motor Tia terparkir. Di sanalah Salman melancarkan aksinya. Dia jerat leher Tia menggunakan 2 tangan kosongnya sampai tubuh Tia terjatuh ke tanah. Tia saat itu terus meronta tapi tidak kuat melawan tenaga Salman. Sekitar 10 menit Tia jerat leher Tia. Salman berkata bahwa saat itu Tia hanya pingsan. Kemudian Salman pun pergi meninggalkan lokasi. Jujur Pak ya. Dia nyeritain saya kalau saya udah ngabisin uang dia 40 juta. Saya nggak ngerasa Pak. Terus Nah dari situlah dia nuduhnya tuh main slot. Disitulah mulai saya Pak. Dia nuduh kamu yang enggak berarti. Untuk saya main slot itu baru saya di situ. terus bawa ke ladang. bawa ke ladang. Bawa ke ladang. Jam berapa itu? Jam berapa? Jam berapa? Gitu kan.
Siang apa malam? sebelum jam 2 Jam 2 Malam. siang. siang. Dulu siang. Iya, itu Ya kan kamu baru terakhir tahu. chat jam 2 itu. Iya benar. Itu kamu sengaja kamu chat itu, dia nggak baca-baca itu, sengaja kamu chat memang kan? Iya. Ya, kami itu kan tahu. Itulah, ini kan banyak. Kamu kan alasan kamu kan biar kamu nggak kebaca, kamu tetap main ke rumah orang tuanya. Ketika polisi kemudian menanyakan ada cairan merah di leher Tia, Salman menjawab tidak tahu kenapa bisa ada cairan merah. Salman juga tidak mengaku membawa sajam dari rumah untuk menyerang leher Tia. Dia hanya mengaku bahwa dia membawa sarung tangan yang dia beli dari warung dan telah dia musnahkan di rumahnya. Menurut pengakuan Salman, saat itu dirinya hanya ingin memberi Tia pelajaran karena telah menuduhnya menghabiskan uang sebesar 80 juta rupiah, nominal yang sangat-sangat besar bagi dirinya. Sepertinya pemuda ini berusaha membuat berbagai alibi sobat agar tidak terkena pasal berencana. Tapi tentu saja polisi kita jauh lebih pintar ya. Dengan interogasi yang dilanjutkan di dalam markas kepolisian, akhirnya Salman bisa juga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sajam yang telah diakuinya digunakan pun juga dia katakan telah dibuang ke sebuah danau kecil di sekitar kebun. Salman terancam dikenai hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun sampai dikenai hukmat. Keluarga Tia, Mbak Tiwul juga berharap agar Salman bisa dikenai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Yang membuat semakin gemas lagi adalah karena melihat ekspresi pemuda itu yang sama sekali tidak tampak menyesal, bahkan terus-menerus berupaya membuat alibi sobat. Selain itu ada kabar juga dari netizen yang menyebutkan bahwa Salman ini ternyata memiliki kekasih lain yang juga sedang hamil. Entah hal tersebut benar atau tidak, tapi motif yang disampaikan oleh pihak kepolisian hanya ada dua hal, yaitu karena satu, tertekan akan pernikahannya di mana Salman sebenarnya belum siap, dan dua, karena dituduh menghabiskan uang 80 juta milik Tia, padahal Salman hanya merasa sebesar 13 juta rupiah. Aduh dek, itu sama-sama uang besar ya itu dek. Dan dalam press release-nya, polisi juga menerangkan bahwa kebun singkong tempat mereka janjian adalah lokasi di mana mereka pertama kali berhubungan, sehingga Tia mau saja diundang untuk janjian bertemu di lokasi tersebut. Jadi pelaku mengajak korban ini untuk datang ke kebun tempat TKP ini seakan-akan untuk mengajak yang bersangkutan untuk berhubungan, karena hasil dari interogasi kami disitulah tempat pertama kali mereka melakukan hubungan. Nah, kemudian mengajak korban ke TKP dengan dalih untuk mengajak berhubungan. Disitulah setelah korban datang, pelaku secara membabi buta kemudian menghabisi korban. Berarti sudah direncanakan dan Sudah direncanakan karena sudah membawa pisau dari rumah. Sobat, kita doakan bersama ya, semoga Tia Septiana binti Wagimin sekarang sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa, diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk keluarga besar Pak Wagimin, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita dari Tulang Bawang Lampung ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Terima kasih buat sobat Mbak Tiwul semuanya yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.